laki-laki. Lu gila ya, CSI tolol tau gak sih lu? Lu mendingan merasakan langsung tau gak daripada video call. Apa rasanya anjir lo sama kamera gitu. Goblok tau gak sih? Buat daripada pakai sabun kayak gitu. Nah ditampar atau dicekek sama cowok ini gitu loh. Hampir mau bunuh diri. Terus kan? gue ke psikiater. Mak, gue kabur dari rumah naik motor jam 3 pagi guys. Balik subuh ke rumah jam 5. Gue kira dia mau minta barang yang udah dikasih ke lu dikasih ambil gitu. Itu baru-baru. Baru karena beneran Mir. Kita pas tunangan aja lebih banyak keluarga gue ngeluarin uang daripada dia. Aslinya? Asli. Bahkan tadinya dia ngajak gue nikah siri. Lu tau gak sih itu pas acara kompor gue pecah. Kalau nih ya yang paling nyakitin nih ya, dia bilang gue gak bisa menerima kematian bapak gue. Hei, lu juga gak punya bapak. Lu inget, lu juga anak yatim, gak punya bapak kayak gue. Iya. Penilaian orang bilang gue cewek nggak benar gitu karena gue udah sedekat itu pacaran sama dia gitu. Nah terus di situ di telepon gue bilang, lu ngapain pamer-pamer tete lu ke cowok gue, ngirim foto tete lu ke cowok gue, emang muka lu tuh nggak laku, nggak ada yang mau sama muka lu sampai harus pamer tete gitu. Terus gue bilang gini, cakepan gue daripada lu makanya cowok gue maunya tete lu, gue gituin dong. Terus akhirnya minta maaf tuh cewek, minta maaf. Terus gue bilang gini ke mantan gue ini, nih cewek lu ngomong dong, gue bilang gitu, ngomong dong sayang nanti kita jadi nginep gak, gue gituin. Lu gak nangis ya? Itu gue nahan sih, nangis ngerti gak sih? Saking udah emosi ya? Ya udah ngomong, gue bilang gitu. Kamu ngomong dong, kita jadi nginep gak di Bandung, di hotel gitu kan ya. Mana pap tete lagi dong, sampai gue gituin. Berarti mereka ada rencana janjian juga buat nginep? Ada. Anjir. Ada rencana buat nginep. Itu parah banget sih. Dan udah selesai yang itu, udah kelar nih cewek yang itu. Udah gue udah gak mau tahu cewek yang itu, terserah lu mau hubungan lagi apa enggak. Gue scroll lagi lainnya, masih ada open B1. Anjir, gak cuma satu ya? 4. Hati-hati lu kena penyakit, mohon maaf nih. 4 sama gue tapi. Ih geli deh gue deh. Masa sih ada kayak gitu ya? Ada cowok ya? open B1 dan ternyata Ya ampun. mereka udah chattingan lama. Jadi tadi kalian ingat kan gue bilang dia mau keluar pas gue datang ke rumahnya. Itu mau bayar open B1 itu pada malam itu dia mereka mau VCS. Hah? Video call sex, you know. Hei laki-laki, lu gila ya, CSI tolol tau gak sih lu? Lu mendingan merasakan langsung tau gak daripada video call. Apa rasanya anjir lo sama kamera gitu. Goblok tau gak sih? Iya Mir, Iya. VCS dijelasin detail gak di chatnya tuh? VCS yang kayak ngapain, gimana? VCS gak sih video call yang ngeliatin seluruh Hanya ngeliat tubuhnya? gitu aja? Iya sambil, cowoknya ngapain sih? Buat daripada pakai sabun kayak gitu coy. Goblok tau gak sih? Maksudnya kayak, berarti itu sistemnya booking ya? Iya. Berapa oke. harganya? 150.000 sekali VCS. Murah banget anjir. Murah banget anjir. Gak akan dapat 1 mm acan ya? Kebutuhan hidup kali ya mbak, kasihan banget sih. Kasian banget sih. Saat itu Gue sekarang gak punya duit, gak kerja. Tapi maksud gue gak senekat itu sampai buat yaudah gue buat kayak gitu ya, aja. cuman buat beli sabun ya nggak sih? Iya. Nggak segitu. Lo tau gak sih, dia tuh sering bikin status ada yang mau gak gitu. Si ceweknya? Iya. Oh emang Nawar-nawarin, jadi ceweknya itu Ya maksudnya jangan lapak punya orang juga kali ya, yang digabrut. Iya. Dan cowoknya itu emang gatel juga, pertama kali chat tuh langsung bilang halo sayang, gitu-gitulah pokoknya. Lewat aplikasi nggak sih dia kenal? Aplikasi Kayaknya iya. Oh. Itu yang Telegram itu. Oh cuma Telegram doang. Oh banyak ya di Telegram ya? Ya, Ya gue kira kayak aplikasi yang Tintin atau biasanya sih Tantan. micet ya. Iya nggak yang? Kamu kan tahu pengalaman kan? Anjir. Goblok tau gak sih? Lu tau gak chatnya cewek ini tuh nanya pakaian dalam bagus gak? Bagus gak nih gitu kan ya. Akhirnya cowoknya ngomong dong, kamu mau beli? Ya udah sini aku transferin berapa harganya. Gua apalin tuh harganya. Terus gue lihat lagi nih mereka dia sering kirimin GoFood, ya kan, kirimin pulsa. Gue hitungin semua. Gue hitungin berapa kali dia Lu jumlah gitu? booking. Tapi lu pernah digituin nggak? Maksudnya kayak lu dikasih duit? Dia tuh semenjak tunangan udah gak pernah ngasih duit. Karena duitnya dipakai buat booking BO-an. Anjong.
Terus Dan dikasih ke cewek yang tadi di Bandung itu. Oh, yang- jadi dia ngasih duitnya ke cewek-cewek gitu Iya. ya, bukan ke lu. Dan dia gak pernah jujur lagi. Jadi setiap bonusnya dia dikasih ke cewek itu. Anjir. Yang biasanya buat gue jadi ke cewek itu. Dan disitu makanya gue aneh, kok selama beberapa bulan ini dia nggak ngasih bonus nih ke gue gitu. Padahal kan itu pun tabungan lu ya. Gue gak akan make, gue tabung gitu loh. Nah terus akhirnya di situ ketahuan gue chat ceweknya. Terus dia kayak dia ngomong sih, dia jelasin ya gue minta maaf, gue kayak gini emang kerjaan gue, dia bilang gitu. Terus, emang salah gue, kata dia nggak nanya dulu nih cowok punya pacar apa enggak gitu kan. Terus gue bilang, ya lu harusnya pakai otak, lu ngapain kerja kayak gini, emang gak ada kerjaan lain, gue bilang gitu. Ya kan ini pilihan gue, ya udah terserah lu, udah. Dianya tetap nggak mau disalahin juga. Iya, gue nggak mau kan? terusin. Akhirnya gue nyalahin cowok gue. Ya gue nggak akan ada habisnya gue nyalahin ceweknya. Itu kali pertama lu nyalahin si laki-laki ini ya? Biasanya kan ceweknya mulai lu gubres Iya, tuh. betul. Terus gue buka galerinya nih. Gue buka galerinya, cewek lagi. Ada lagi, beda lagi. Ih, anjir. Mereka video callan, terus dia nge-save foto-foto cewek ini. Di-save gitu. Tapi ketemu Tapi langsung pernah nggak, Mir? foto gue udah nggak pernah dia save. Nggak, dia pernah ketemuin langsung nggak tuh cewek-cewek? Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nyari aman biar nggak kena penyakit ya. Paling cuma kayak dikirimin GoFood gitu-gitu loh. Ih, ya ampun, ilfil banget gue sih. Kayak gitu. Nah cuman cewek yang terakhir ini nih, cewek yang terakhir gue liat fotonya di galeri, dia ngejelasin, dia minta maaf. Tapi dia bilang nggak ada niatan untuk buat dekat sama si mantan gue ini, kayak cuman ya udah rekan lu kalau ada masalah kerja dibantuin sama dia gitu. Jadi gue nggak terlalu bermasalah sama yang terakhir ini. Santai lah gitu ya. Ya, nah disitulah gue langsung minta udahan pas tahu semuanya. Puncaknya itu. Gue minta udahan, terus dia nyium kaki gue, minta maaf. Nyium kaki guys, lu Nyium tau kan sujud, kaki. nyium kaki, megangin kaki gue. Ih, Ya anjir. udah, dia minta maaf, tuh dia minta kesempatan. Terus gue pulang, gue bilang, udah, gue udah capek, gue bilang gitu kan. Udah terserah lu mau kayak gimana, terserah. Sampai sujud-sujud gitu ya. Itu kayak gue di situ Udah, langsung anjir. dalam beberapa menit gue dalam hari itu tuh gue rasanya kayak udah mati rasa. Mati rasa. Bener. Gue udah Pasti. gak percaya sama semua cowok. Saat itu ya, bener-bener kayak lu tertutup tertutup buat laki-laki gitu maksudnya. Iya, udah gue nggak, udah semua cowok tuh sama aja gitu loh Sama aja mikirnya. di mata lu. Ya iya, karena nggak sekali 2 kali juga ya, Mir. Karena gue udah berkali-kali Berkali-kali, bener. dan beda-beda cowok gitu Iya. loh, kayak gitu terus. Dan itu titik terendah lu merasa lu down banget, lu ngapain? Cih ngapain? Larinya ke apa? Nggak keluar rumah. Apa Dan lu itu tuh, mainin cowok lagi apa itu enggak? sebenarnya gini ya, pas abis putus itu, pas gue mutusin itu dia nggak mau putus. Beberapa hari kemudian, namanya orang tua gue ngebujuk biar gue udah maafin aja gitu loh. Nyokap gue tuh selalu udah maafin aja karena nyokap gue nggak tahu kesalahan, maksudnya Mantan kesalahan lu. selama ini gitu ya, Iya. cuman tahu yang terakhir ini doang gitu. Dan ya maaf kata sih kalau gue ngelihat posisi nyokap lu juga, karena ngelihat lu udah tunangan, pasti kan Iya. berat banget lah. Nyokap gue tuh nggak pernah tahu gue pernah ditampar atau dicekek sama cowok ini gitu loh. Jadi ada lagi ceritanya tuh. Itu Pernah itu. dicekek, Iya. ditampar. Ada lagi. Anjir. Ih, gila 7 tahun men. Terus Kayak gitu. Ya udah, kalau itu dia lagi marah pasti menurut dia gue gitu. enggak, cuma sekali doang. Kasar ya. Menurut gue kalau yang dicekek sama ditampar itu angin lewat gitu, ngerti gak sih kayak Kebawa setan. apa? Halak. Enggak, bukan kayak gitu. Apa ya, banyak ada yang lebih menyakitkan dari itu gitu loh, yang mesti gue inget daripada itu gitu. Oh iya iya. Gitu. Tapi itu parah juga sih, Mir. Iya. Itu kalau lu diemin berlarut-larut atau lu sekarang lanjut sama dia, Manjang pasti. gue yakin bisa lebih nekat gak sih orang kayak Iya. gitu? Hampir kayak psiko gak sih, anjir? Iya, dan kayak gitu. Dia nyakitin lu, dia gak mau ngelepasin lu juga, sampai sujud-sujud kan minta maaf, berarti tandanya dia gak mau ngelepasin lu dong. Nah, itu setelah itu kan gue menerima dia lagi nih. Oh ya sempet udah. balik. Iya, gue bilang gue bakal kasih lu kesempatan, tapi dengan syarat lu harus percepat pernikahan kita, gue bilang gitu. Gue kan tadinya rencananya Desember kan, gue bilang. Heeh. Gue minta Juni atau Juli gitu, gue lupa. Antara 2 bulan itu. Kenapa lu malah pengen cepet? Terus dia bilang oke. Karena gue ngerasa dengan lu cepet nikah sama gue, lu bakalan sama gue terus. Gue tahu segala apapun yang lu lakukan. Tapi amit-amit kalau lu sama dia tiba-tiba selingkuh, lu masa cerai? pada saat itu gak akan kepikiran sih kayak Lu gitu. nggak mikir itu Nggak. ya? Emang gak ada kepikiran sama sekali? nggak ada kepikiran sama sekali. Totalnya emang lu, yaudah gue kasih kesempatan lagi dan lu punya gue. Dan setelah Coy. gue mau balikan sama dia, seminggu kemudian, ya udah gue diputusin sama dia. Dan itu dia yang mutusin? Iya, dia ninggalin gue gitu aja, kayaknya gue udah nggak bisa nih sama lu gitu. Gila, Mir.
Di situ gue nyesek banget. Itu subuh emak gue masih ada, emak gue ada tuh di Dia samping yang gue. salah, dia udah jelas-jelas lu mau ninggalin, terus dia balik lu terima, terus ujungnya lu tinggalin. Kayak seolah-olah dia tuh nggak mau lu yang mengakhiri, harus gue yang mudahin. Pokoknya gue udahan. Anjir ya cowok kayak gitu. Itu gue nangis, lu tau gak? Gue nangis 2 minggu, nggak keluar kamar 2 minggu. Itu nggak makan, nggak minum 2 minggu guys. Keluar tuh gue udah pucet, Beban mental lah pasti. pingsan karena gue nggak mau diganggu sama mama gue. Beban 2 minggu itu gue nggak keluar kamar. 2 bulan gue nggak bertemu sama siapapun selain kerja ya. Selain kerja gue tetap kerja. Gila. Blok tuh gue. Anjir. Lu ngerasa lu gagal nggak sebagai perempuan? Nggak sih. Karena lu selalu, nih gini, lu selalu diselingkuhin lah dari dulu ya, dari SMP, dari lu pacaran, punya kenal laki, lu selalu diselingkuhin, lu ngerasa gagal nggak sebagai perempuan? Nggak merasa gagal, cuma sakit hati aja. Dan lu pernah nggak kayak berpikiran, kenapa sih kok gue yang ngerasain kayak gini? Iya. Kayak Tuhan tuh nggak adil banget sama gue. Kalau ngerasa Tuhan nggak adil sih nggak, cuman gue ngerasa kenapa mesti gue. Dan apa yang lu lakuin buat pelarian itu? Hampir mau bunuh diri. Tuh, Terus kan? gue ke psikiater, berobat. Sebelum lu akhirnya berani buat ini kan, berani buat nentuin pilihan hati lagi. Jadi lu ngelewatin depresi ini kan? Iya, Nah, gue depresi banget. Gue nggak bisa ngapain-ngapain. Apa ya? Lu ngerti gak sih, orang suka ngomong karena itu lu nggak kuat iman. Enggak guys, mau serajin apapun lu sholat, mau serajin apapun lu ngaji, ketika lu lagi Mentalnya udah depresi, kena ya? mentalnya jatuh, Mm-mm. itu bakal tetap jatuh. mau segimanapun, ya orang kan ada yang ngomong dengan gampangnya ya, kurang Iya. iman lu. Lu sholat dong, makanya lu ngaji gitu. Sebenarnya nggak gampang guys kayak gitu. Lu ngomong gampang, tapi kita yang ngelakuin itu susah banget. Jadi lu ngelewatin fase dimana lu ke psikiater. Psikiater, terus gua harus kayak apa ya, ngomong sendiri, ngerti gak sih? Gue tuh kalau di kamar ngomong sendiri selama itu. Tapi lu inget gak apa yang lu omongin? Maksudnya kayak apa gitu yang jadi? Enggak, gue nggak ingat. Nggak tahu ya. Tapi gue ngomong sendiri. Hampir gila dong, Mir. Nggak tahu sih. Tapi gue ngomong sendiri sampai nangis gue inget. Tapi gue lupa apa yang gue omongin. Gila sih, setengah ini. Terus, oh iya, sampai gue juga inget lu katanya sampai lari-lari bawa motor sendiri, balik pagi. Iya, dan gue itu cara pemulihan gue. Ya, itu berapa lama tuh kayak gitu? Gue kabur dari rumah. Gue main pulang pagi terus sampai emak gue ngomel-ngomel. Kenapa lu pulang pagi terus? Dan gue jelasin, mama emang mau apa Mira gila. Di rumah tuh jadi gila pasti gitu ya. Karena gue di rumah ngerasa sendiri. Jadi lu harus lari, bener-bener kayak lu pengen pergi aja gitu. Iya, gue pernah jam 3 pagi itu pengen nangis dan gak bisa nangis di rumah. Akhirnya gue naik motor jam 3 pagi guys, balik subuh ke rumah jam 5. Itu karena gue pengen nangis doang, keliling sendiri, bawa motor. Lu tau gak sih jam segitu orang-orang pada takut sama begal, Ci? Begal, gangster, anjir, gue aja gila lu kemana-mana mama gue. Dan lu tau gak kemana gue ke Cimuning yang bener-bener Iya, daerah-daerahnya begal gitu. Amit, Iya. amit yang baik. Dan gak kepikiran. Wow, cuek aja ya. Udah cuek aja. Udah gue udah gak peduli kayaknya deh sama diri gue Sama sendiri diri lu pada saat sendiri. itu, iya. Terus akhirnya lama-lama gue mikir, kalau gue kayak gini terus, nih mantan gue seneng nih. Karena semakin lo menderita pasti mantan lo semakin seneng. Terus gue kira, gue gak boleh kayak gini gitu. Ada muncul spirit sendiri ya. Apa efek obat juga kali ya? Enggak, Efek. gue muncul sendiri sih. Oh, tiba-tiba ada ilham itu ke dalam kesendirian lu kayak langsung dek ya. Itu gue lagi ngomong sendiri coy. Di kamar gue lagi ngomong sendiri. Itu gue ngomong, yang gue ingat gue ngomong sendiri tuh cuma itu doang. Gue tuh gak boleh kayak gini. Kayak gitu, Kayak ada yang gerakin hati lu ya. Gila, ngerti gak sih ngomong Iya, sendiri? iya, paham gue. Kayak gue lagi ngomong sama lu, gue tuh gak boleh kayak gini, Ciki. Gila, stres banget gue di situ. Lu gak boleh kayak gini, Mira. Udah kayak gitu doang. Ini pasti sih, gue sebut tuh namanya. Ini pasti sih, ini tuh senang kalau lu kayak gini gitu kan. Jadi tuh lama-lama gue bisa menerima bahwa diri gue ditinggalkan dan ikhlas. Dan ikhlas, tapi gue belum di situ belum membuka hati untuk siapapun ya. Belum Cuman dekat proses sama siapapun, masih healing proses, ya. Gue masih proses menerima diri gue sendiri gitu. Gimana cara gue membahagiakan diri gue sendiri di situ. Lu tau nggak menurut lu kekurangan lu tuh apa? Lu kurang mencintai diri lu sendiri. Iya. Dan mencari kebahagiaan lu sendiri. Gue terlalu sering membohongi diri gue sendiri. Iya. Dan lu tuh selalu yaitu bergantung kepada orang lain, berharap sama orang lain, padahal sebetulnya dia nggak kasih lu apa-apa. Iya. Emang dia kasih lu barang, dia kasih lu ini itu. Tapi dia nggak Tapi, ngasih. Lu percaya nggak? Kasih sayang guys. Batin lu itu sebetulnya bukan itu. Lu emang lu bisa terlihat nyaman dengan lu punya fasilitas. Padahal sebenarnya batin lu tuh kosong, Mir.
karena lu tuh nggak dapet itu. Jadi sebenarnya poin utama dalam hidup itu adalah mencintai diri sendiri. Selama Iya, lu benar belum mencintai diri banget. sendiri, jangan mencintai orang lain. Kayak begini jadinya. Jadi gila guys. Ekspektasi lu setinggi langit, ya pas ternyata nggak sampai nih ekspektasi lu, gila lu nyusup sampai ke dalam-dalam coy, jurang yang paling terbawah kali itu ya. Aduh, sakit parah sih. banget. Blok tuh gue. Nah terus dari situ kenal sama cowok lain. Nih ada lagi nih. Kenal sama cowok lain, ternyata gue cuma diporotin. Di saat itu kan memang posisinya gue kerja lagi enak-enaknya ya. Maksud gue kerja gue nggak ngapain-ngapain tapi gaji gue lumayan lah gitu kan. Dan gue di situ punya, ya menurut gue punya uang banyak, gue bisa dapetin uang dari mana aja gitu loh. Karena gue nggak cuma ngambil satu kerjaan, kayak misalkan kerjaan ini gue ambil, kerjaan ini gue Side ambil job gitu. ada Iya. side job. Punya uang banyak di situ. Terus dia ternyata cuma manfaatin gue doang. Awal-awal dia emang jajanin gue nih, jajanin Pertamanya. Iya. Nah tapi kesini nih lama-lama kasar, mau nonjok, cekek. Oh dia lebih ekstrim lagi ya? Iya, mau nonjok itu hampir mau nonjok, nggak jadi nonjok karena ada teman gue pulang, ada teman gue datang. Dan lu diem aja? Gue cuma diem, Nggak teriak? nggak, gue diem, cuma nangis. Itu lu berantem, terus dia mau nonjok gitu? Gue berantem, gue kan orangnya kalau berantem gue diem ya, diem aja gue, nangis doang udah kan. Dan dia tuh nggak kuat sama cewek kayak gitu Karena katanya. karena lu diem gitu. Karena gue kalau misalkan gue ngomong pasti gue bakal ngomong kata-kata yang kasar yang nyakitin gitu. Jadi gue diem, terus dicekek biar gue ngomong, ya kan ditampar, plak lo bolak balik lah pokoknya berkali-kali guys, berkali-kali. Anjir. Terus mau ditonjok gila. karena gue nggak ngomong-ngomong, walaupun udah ditampar tuh gue nggak ngomong-ngomong, terus mau ditonjok keburu datang teman gue. Akhirnya dia pergi, cabut Nggak pergi di situ. Ya udah kayak udah gue langsung hapus air mata, gue biasa aja kayak seolah-olah udah nggak ada apa-apa. Wah, itu gue bilang. Nah terus terjadi lagi selang beberapa bulan kemudian, jadi dia memaksa gue untuk ikut dia. Masih orang yang sama? Masih orang yang sama. Oke. Tapi gue nggak pengen, gue lagi sama temen gue pengen sama temen gue, ngerti gak sih? Terus dia maksa, gue diseret. Diseret cuman buat pergi sama dia. Iya, dan untungnya ada cowoknya temen gue ini bantu. Coy, diseret tempat umum lagi? Untungnya sepi sih tempatnya. Oh, cuman emang di suatu tempat gitu ya? Di perumahan gitu pokoknya. Heeh. Cuman udah jam orang tidur lah, gimana sih? Dia nggak ngehargain lo banget sih. Iya, parah banget. Lebih parah. Ya udah tuh dari situ gue minta udahan, dia nggak mau kan. Akhirnya dia ngejelek-jelekin gue tuh kemana-mana. Tapi gue nggak peduli. Dan si mantan lo yang itu, yang mantan tunangan itu, udah nggak ngejar lagi? Abis itu udah? Dia datang Plus. lagi. Di posisi yang lo lagi sama si ini? Iya. Ngapain dia datang? Dia datang Lagi lagi. utang lo orang. Dia mau ngajak gue jalan ke mana ya? Ke Jawa deh kalau nggak salah. Oh, dia cuma mau ngajak lo jalan? jalan ke kondangan temennya gitu. Enggak, gue kira dia mau minta barang yang udah dikasih ke lo, ambil gitu. Itu baru-baru. Baru-baru, ternyata beneran Mir? Beneran diminta? Anjir! Sebenarnya nggak diminta sih ya guys. Dia menganggap itu hutang. What? Iya anjir. Serius Mir? Iya. Apa? Iya. Apa tuh? Yang lo makan gitu, yang lo telan gitu? Kayak handphone gitu loh. Ya Allah Mir, Sepatu gitu loh. harus balik. Terus Oh dia- duit, udah pakai duit ya, ganti duit. Hmm. Dan sikap lo diganti? Enggak. Gue cuman jawab kalau lu mau gue ganti uangnya, ya lu minta maaf ke rumah gue, karena lu nggak ada satu kata pun dari keluarga lu dan lu untuk minta maaf ke keluarga gue atas apa yang udah lu lakuin ke gue sama keluarga gue. Itu apa yang ada di lu aja tuh nggak sebanding lo dengan apa yang udah dia lakuin. Dia minta duit, berarti ganti apa yang udah lu jalanin. Maksud gue gini loh, Nah, kita lihat pas lagi. tunangan aja lebih banyak keluarga gue ngeluarin uang daripada dia. Aslinya, Asli. God man, Dia cuma ngasih berapa juta doang sih. Keluarga emak gue tuh lebih banyak keluarin uang Aslinya? dan gue. masa sih Mir? Sampai gaji gue tuh 1 kali gaji habis. Lah dia kan gajinya gede daripada lu kan katanya. Dia ya karena mungkin dia merasa dia udah mengeluarkan untuk cincin. Dia bilang gue minta nih ya, gue minta cuman sekian juta, dia bilang itu terlalu besar dan katanya gue mengadakan acara yang terlalu mewah. Gue gak akan jadi kalau gue yang kayak gitu. Padahal tenda aja nggak ada guys, itu di dalam rumah. Itu sederhana banget sih menurut gue. Dan Iya. cuman kayak tulisan itu doang bisa sederhana. Dan gue nggak pakai banget. fotografer kayak anak-anak zaman sekarang, gue pakai HP sendiri, edit sendiri. Mir, lu ngerasa nggak saat itu harga diri lu dijatuhin banget karena dia Dia ngerasa, bahkan tadinya dia ngajak gue nikah siri.
What? Really? Iya, dia ngajak gue nikah siri dan gue nggak mau. Gue punya harga diri coy, ngapain lo ngajak gue nikah siri? Anjir. Gila. Goblok tau gue. Anjir. Maaf ya bu, ibu mohon maaf saya jadi ceritain ya. Asal gak sebut nama ya bu. Asal nggak sebut nama aja nih bu. Nah, sebenarnya dari kita pacaran awal itu, mamanya tuh kayak kurang suka ke gue, tapi gue selalu optimis. Oh. "Ah, mungkin mamanya bisa suka nih sama gue gitu. Jadi emang ngejalin hubungan juga kayak Backstreet gitu ya? Ya, tapi lama-lama sampai tahun ke-6 alhamdulillah mamanya Dapat restu. ya di situ dapat restu. Akhirnya mutusin buat yaudah kita tunangan yuk, kita nikah. Ya, itu karena keluarga besarnya kayak kayak paman, gimana sih pamannya? Pamannya bilang gini, "Kamu mau kapan nikahin Mira?" gitu. Terus si cowok ini bilang pengennya sih cepatnya, cuman takut nggak dibolehin sama mamahnya. Itu gue ditelepon saat Oke. itu pas dia di briefingin sama keluarganya, gue ditelepon lagi kerja. Gue disuruh ngedengerin. Mungkin biar bukti kali ya, ini nggak ditekan nih, nggak ditekan sama keluarga, dia sendiri nih Dia sendiri yang mau. Akhirnya keluarganya ke rumah si cowok, si mantan gue ini, buat minta restu mamahnya biar mamanya tuh ngerestuin gue. sampai turun tangan ya saudara-saudara yang lain. Keluarganya, karena gue udah sering ikut sama keluarganya pergi-pergi guys. Justru berarti lo lebih deketnya sama keluarga, Sama keluarga besarnya, besarnya. bukan keluarga intinya kayak mama papanya lah, enggak Iya, gitu. dan gue paling deket sama neneknya almarhum, Oh, oke. deket banget gitu. Nah, terus ya udah kita tunangan akhir tahun 2020 tuh. Kita tunangan, ya udah aman-aman aja Ci, baik-baik aja, sosit-sositan lah gitu kan ya. Abis tunangan tuh gue bilang aku seneng deh abis tunangan sama kamu. Iya. Udah ada sinyal-sinyal dari dianya itu, dia nggak mau ada yang tahu dia. Gak ada yang gak tunangan. ketahuan. Gila. Temen kuliahnya, temen kerjanya itu nggak ada yang tahu Sama sekali. Nggak ada. Dia nggak update juga. dan gue deket sama salah satu temen rumahnya, itu dia tahu juga karena gue kasih tahu, gue yang kasih tahu. Aku bisa sih Mir. Emaknya Nggak nggak tahu. lambe apa kayak cerita apa dia? Emaknya nggak Nggak gitu ya? deket, emaknya nggak deket sama Oh. teman-temannya. Ih gokil sih, kok bisa gitu ya? Tuh, nah terus ya udah tuh kan, gue di situ ya udah cuman senang aja karena emang udah dilamar kan. Setelah ya Allah, setelah penantian gue bertahun-tahun dimainin bla 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 bla, akhirnya gue tunangan gitu. Tapi lu gak ada ketakutan ya Mir? Maksudnya Nggak. kayak itu nanti perselingkuhan terjadi lagi. Lu tau gak, kakak gue sampai ngomong gini, "Mira yakin?" Kakak gue ngomong gitu pas beberapa jam sebelum acara tuh. Kakak gue nanya itu setiap ke kamar beberapa kali, Termasuk gue di rumah. "Mir lo yakin? Mir lo yakin?" Kayak gitu mulu. Kayak gitu mulu. Di situ gue kayak mikir, apaan sih nih orang-orang kok pada ngomongnya kayak gini mulu, ya yakin lah gue kan udah kayak gini gitu. Egoisnya lu pasti gitu. Ya, nah terus akhirnya jalan tuh lancar kan acara berjalan lancar. Nah kita tuh nggak upload foto. Biasanya kan kalau orang habis lamaran di-upload fotonya. Iya, ya ada kan? dokumentasi. Memampangkan, gue udah tunangan nih, kebahagiaan nih, gitu ya. Jadi ya karena dia tidak upload Tapi maaf ya foto. Mir, gue lihat di foto waktu itu dia nggak happy loh. Iya. Lu tau gak sih itu pas acara kompor gue pecah. Ada tragedi. Iya, jadi Oh. kan di rumah gue itu pakai kompor kaca. Heeh. Nah pas hari H itu lagi masak, kompornya pecah. Jadi emak gue tuh sama keluarga udah firasat kalau ini udah nggak Akan bakalan terjadi bener nggak gitu. baik. Oh. Goblok tuh gue. Anjir. Terus dia tuh kayak ada sinyal-sinyal ngajak balikan gitu. Nggak tahu sih ya. Gue nggak kepedean nih ya. Buat lo nih kalau lo nonton ya, gue nggak kepedean sebenarnya. Cuman gue merasa bahwa ada sinyal-sinyal lo pengen balik lagi. Tapi guanya nggak mau karena gue udah cuek, udah dingin. Dia ngapain ngajak lu ke Jawa? Ngapain? Nggak tahu. Gue bilang gue nggak mau, gue nggak punya uang. Terus dia cuma bilang ya tinggal duduk doang. Dia mau liburan gitu sama lu? Sama teman-temannya. Ih pede banget sih, gila gak punya muka anjir. Nih cowok lu gak punya harga diri, lu kalau ketemu gue lu abis lo sama gue, lu sumpah. Terus belum kena ajab lu. Iya, Goblok tuh gue. Anjir. Terus Gila. dari situ dia sering telepon tuh, tapi gue nggak pernah angkat. Beberapa kali sekali gue angkat. Tapi usaha hubungin lu. Iya, tapi selalu ngomongnya tuh nyakitin. Nah terakhir dia nelfon, dia bilang apa ya? Dia seolah-olah menghina bahwa gue nggak berguna. Ngerti gak? Gue selalu bergantung sama orang lain. Berarti Gua lu juga nggak bisa dapat melakukan- serangan iya. ini ya dari Non verbal apa verbal tuh? non verbal. Iya kayak gitu. Dibilang katanya gue selalu bergantung sama orang, gue nggak akan bisa apa-apa kalau nggak ada orang yang maksudnya tempat gue bergantung gitu.
Iya, Dan gue selalu nih ya, yang paling nyakitin nih ya, dia bilang gue gak bisa menerima kematian bapak gue. Why? Karena Jahat banget. gini loh, lu pasti punya bapak kan. Ibaratnya bapak lu ibaratnya nggak punya riwayat buruk ke lu lah gitu. Iya. Baik-baik banget. Pasti di saat bapak lu udah nggak ada, walaupun bapak lu masih ada, pasti lu pengen punya suami yang kayak bapak lu. Ngerti gak sih? Iya, iya. Karena kita perempuan. Dan kita perempuan pasti kita deket banget sama ayah sih. sama Iya. bokap. Nah, sedangkan gue nggak punya bokap kan. Jadi gue Digituin sama dia. Jadi gue pengen gitu, kayak punya calon suami tuh yang bisa menggantikan kasih sayang bapak gue gitu. Walaupun tidak akan tergantikan, tapi seenggaknya ada sosok yang hampir sama. Mm-mm. Dan itu di situ pas gue dibilang gue orang yang tidak bisa menerima kematian. Hei, lu juga nggak punya bapak. Lu ingat, lu juga anak yatim, nggak punya bapak kayak gue. Gue emosi loh. Dia juga anak yatim Harusnya, ya. sorry ya Mir, kalau emang dia anak yatim juga harusnya tidak terlontar dari mulut dia sih. Iya, lu iya. Lu tuh nggak punya bapak juga, lu tuh bisa ngerasain. Emang hati lu sedingin itu? Iya. Belum kena ajab lu. Iya bener. Ya mungkin karena dia apa ya, merasa dia punya kemampuan diri dia sendiri kan. Kayaknya. Maaf ya, orang yang kayak gitu tuh dia udah nggak masuk nih. Omongan kanan kiri mau yang sepositif apapun udah nggak bisa diterima Mir. Iya. Makanya lebih bagus sih gue alhamdulillah lu lepas dari si orang ini.